Arah kehidupan tidak ada yang tahu kemana jalannya. Kenyataannya seringkali tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Keadaan selalu berubah, membuat kita merasa tidak nyaman, stres, mudah marah, merasa tidak terima dengan keadaan, bahwa keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Kadang kita menjadi tak bersemangat menjalani kehidupan. Seringkali timbul pertanyaan dalam benak diri kita, kenapa keadaan ini bisa terjadi? Lalu kadang kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal belum tentu keadaan orang lain itu lebih baik dari kita. Episode kehidupan yang akan datang merupakan rahasia Allah SWT. Kita sebagai manusia hanya menjalani kehidupan sesuai yang digariskan. Manusia hanya berencana, tapi Allah lah yang menentukannya. Namun hal ini tak membuat kita menjadi berdiam diri dan putus asa. Manusia memiliki kemampuan untuk bagaimana cara beradaptasi, menyesuaikan, menyeimbangkan dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, enak gak enak, kita harus mau menjalani sesuai dengan kenyataan yang ada. Walaupun itu emang terasa pahit di dalam dada ini. Ada kalanya juga kita itu butuh waktu untuk menyegarkan pikiran dan tenaga. Bisa dengan cara bercengkrama kita ya dengan keluarga. Kita melakukan bentuk-bentuk puji syukur kepada Allah. Entah dengan cara kita bersedekah kalau ada rezeki, atau kita menolong orang intinya yang lebih kurang dari kita. Itu bisa membuat diri kita lebih happy juga. Dengan cara kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih positif, sehingga nanti kita bisa sedikit demi sedikit lupa dengan masalah keadaan yang sedang kita rasakan. Atau bagi yang suka song-song nyanyi-nyanyian, kita bisa karaoke dengan menyanyikan syair-syair, sholawat, ataupun lagu-lagu pop. Di situ ada seninya yang penting. Selagi itu bisa membuat diri kita lebih baik, atau apa salahnya? Kecuali hal itu bisa membuat kamu lebih terbawahkan, lebih jatuh ke dalam lubang yang membuat kamu lebih dalam keadaan yang lebih parah, yang mengarah lebih kepada hal negatif. Baru itu kamu harus stop dan tidak melakukan itu semua. Kalau itu membuat kamu lebih berkembang, lebih maju, mungkin di situ pasti ada kebijakan. Seperti halnya kita mengaji Quran atau kita sholawatan, itu kan isinya syair-syair, seperti kita ngepen lah sama penyanyi gitu kan. Kita suka kan dengan lagu-lagunya tuh, kita sambil nyanyiin. Begitu juga ketika kita bersolawat pun, itu kan salah satu faktornya itu karena ada rasa cinta kasihnya terhadap Rasul kita,
kekasih Allah baginda tercinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk-bentuk nyanyian rohani kan. Dengan nyanyian itu kita itu kadang-kadang jadi tersentuh hatinya, aku pengen lakuin ininya. Ya itu salah satu cara dakwah para ulama gitu kan, dengan cara mengajak nyanyi gitu kan, dengan syair-syair sholawat. Akhirnya kan dengannya itu mereka juga pengen ngelakuin bentuk hal yang lainnya sebagai umpan pancingan gitu kan, buat mengajak pada mereka itu ke jalan yang lebih baik gitu kan. Kita juga bisa bertukar cerita dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman. Di situ kita bisa utarakan di situ semua. Itu bisa membuat pikiran kita lebih fresh juga. Tahu, dengan kita berjalan-jalan, berwisata, refreshing gitu kan. Supaya apa? Nanti pikiran dan hati kita juga lebih tenang lagi. Lalu apa salah itu semua? Selagi itu membuat dirimu menghasilkan dampak yang lebih positif, nanti lama-lama hal yang negatif itu bisa kamu tinggalkan dengan sendirinya. Karena kita itu mau menjadi orang lebih baik lagi itu enggak mudah, perlu waktu proses. Itu bisa terkikis nantinya juga secara perlahan-lahan. Kita enggak usah pengen dipandang orang lain kayak sok inilah. Kita jadi diri kita aja gitu kan. Kita mulai dari hal terkecil, kita mulai dari bawah, nanti naik menujulah yang disebut kesempurnaan. Walaupun nggak ada yang sempurna, yang saya tahu itu nggak ada yang sempurna, karena cuma Rasul kita manusia yang paling sempurna, yang bisa menjadi contoh buat semua umat manusia, terkhusus umat Muslim, dengan akhlaknya semuanya. Nggak ada celah untuk kita koreksi dari kesalahannya. Dialah salah satu contoh sosok manusia yang paling manusia yang bisa kita tiru. Kita perlahan-lahan aja gitu kan, karena kalau untuk dipaksain secara langsung itu kayak ngap gitu kan, susah, itu gak mudah. Yang penting kita itu mau berusaha kan, gitu kuncinya. Nanti juga lama-lama kita itu bisa sendirinya, tanpa orang lain mengingatkan kita, tanpa orang lain menegur kita. Kita itu udah bisa kuat, udah bisa mampu, karena melalui proses itu semua, melalui proses latihan itu semua. Kan ada tahapannya gitu kan. Kayak kalau misalkan sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, gua langsung naik kelas 6. Berdamai dengan keadaan membuat kita menjadi pribadi yang lebih berkembang, dengan memperbaiki diri. Keadaan itu semua bisa kembali lagi gitu kan. Masa-masa yang pernah kita alamin, masa kebahagiaan yang pernah dulu kita nikmatin, itu bahkan untuk sekarang bisa lebih lagi. Salah satu caranya dengan kita mengingat bagaimana dulu kita berdiri, caranya itu bagaimana. Tinggal kita tingkatkan lagi cara yang dulu pernah kita lakukan. Lalu apa yang membuat kita terbawahkan, tinggal kita kikis secara perlahan-lahan. Kalau nggak bisa secara langsung, kita koreksi lagi di situ, yang namanya disebut evaluasi diri. Itu yang membuat kita jatuh itu apa gitu kan. Nah, tinggal kita perbaiki dikit demi dikit, nanti juga bisa menjadi bukit yang lebih gede,
yang tentunya nantinya kedepannya bisa lebih banyak bermanfaat lagi. Kita juga bisa menikmatin lagi. Sebetulnya ketika kita di atas ataupun di bawah, dua-duanya itu adalah suatu kasih sayang dari Tuhan gitu kan, untuk kita semua, untuk diri kita khususnya gitu kan, dan termasuk orang-orang yang di sekitar kita. Banyak cara untuk kita bisa berdamai dengan keadaan sekarang dan memperbaiki dan melanjutkan apa yang sudah kita rasakan dahulu. Kebahagiaan yang pernah dialamin dahulu. Salah satunya dengan apa? Untuk hal pertama, kita bisa menerima dulu. Memang tak mudah menerima suatu kenyataan, karena kenyataan pada faktanya kadang membuat kita sakit, lebih sakit, dan kadang membuat kita bahagia, dan lebih bahagia lagi bisa membahagiakan orang lain juga. Namun menerima apa yang ada di hadapanmu adalah cara terbaik supaya bisa lekas sembuh dari luka dan mampu berdamai dengan keadaan. Tak perlu menyangkal kesedihan atau emosi negatif yang muncul. Biarkan diri kita merasakannya, sehingga bukan kata orang lain lagi, bukan kata cerita cenah, kata orang itu gini-gini, itu bukan hal itu lagi. Kita merasakan langsung gitu kan, dan menjadi suatu ilmu buat diri kita, dan kita bisa ceritakan gitu kan, ketika nanti ada anak kita atau saudara kita yang keadaannya mengalami seperti apa yang kita rasakan. Kita bisa saling memotivasi, kita bisa saling mengingatkan, dan akhirnya dua-duanya naik bareng-bareng, bahagia bareng-bareng, seperti halnya kita kepada wanita gitu kan. Seringkali kita bertengkar dengan pasangan kita, kadang-kadang dengan hal sepele, tapi karena ada rasa kasih sayang yang tulus, akhirnya seringkali kita kadang dengan cara mengalah, akhirnya kan pertengkaran itu jadi bisa damai lagi, hati menjadi lebih tenang dan bahagia lagi, pikiran menjadi lebih enak lagi. Kan itu yang jadi permasalahan, itu beban pikir. Kalau ada sesuatu permasalahan itu, pikiran kita itu kayak mengemban apa gitu kan, berat banget gitu kan, pusing banget, mumet banget. Kadang-kadang semalaman itu kita susah untuk tidur. Karena apa? Saking perasaan kita merasakan kekhawatiran gitu kan, saking merasakan ketakutan dengan apa yang akan terjadi dan dengan hal yang sedang terjadi gitu kan. Namun tentunya tak usah kita itu harus kayak, emang manusiawi kita merasakan kelemahan di situ. Namun kita jangan pernah lupakan Dia, Tuhan Sang Pencipta, tentunya akan selalu mengurus hidup kita, merawat hidup kita, menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Karena kejadian itu sejatinya cara Tuhan mendidik kita supaya kita itu lebih menjadi orang yang lebih bisa bermanfaat, bisa lebih senang lagi,
derajat kita jadi naik lagi, yaitu melalui proses itu semua keadaan yang sedang terjadi. Cuman yang jadi pertanyaannya, yang jadi PR-nya itu kita mampu nggak untuk melewatin itu semua. Jika mampu, jika kita berhasil melewati itu semua, yakin ke depannya apa yang kamu inginkan, selagi kamu terus berusaha, berdoa, dan tidak pernah menyerah, terus berjalan, itu bisa kamu dapatkan. Karena kun fayakun dari Allah itu nggak ada yang mustahil. Jangankan nasib, takdir pun bisa Tuhan ubah, karena kita itu milik Dia. Hidup itu kita cuma dititipin doang kan. Kamu dititipin harta ketika kamu beramanah dan memberikan kepada orang yang lain pun seperti hanya kita dititipin barang gitu kan. Ada orang yang dititipin barang ke kita, otomatis di dalam diri kita itu ada rasa ketakutan, kekhawatiran